Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pertanyaan ke-14. Apakah siksa kubur itu terus-menerus ataukah terputus? Jawaban dari pertanyaan ini ada dua macam. Pertama, siksa kubur itu terjadi terus-menerus, kecuali yang disebutkan dalam sebagian hadis bahwa siksa itu diringankan atas mereka ahli kubur antara 2 kali tiupan sangkakala. Ketika mereka sudah bangkit dari kuburnya, mereka berkata, "Celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, alam kubur." Quran Surat Yasin ayat 52. Dalil yang menunjukkan kekalnya alam kubur adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 48. Tentang kekalnya siksa kubur ini juga ditunjukkan oleh hadis Samurah yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang mimpi Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya disebutkan sabda beliau, "Maka ditimpakan siksa itu kepadanya hingga hari kiamat." Dan dalam hadis Ibnu Abbas berkaitan dengan 2 pelepah kurma yang Rasulullah SAW letakkan di atas 2 makam. Dalam hadis itu disebutkan, mudah-mudahan 2 pelepah daun ini bisa meringankan siksa keduanya selama belum kering. Adanya keringanan siksa ini hanya dibatasi dengan basahnya pelepah daun itu. Dalam hadis Rabi bin Abbas dari Abul Aliyah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Nabi Muhammad melihat suatu kaum yang sedang memukul kepalanya dengan batu besar. Setiap kali kepala itu hancur, kepala itu kembali lagi seperti sedia kala. Orang itu terus memukul kepala yang baru. Hal tersebut dilakukannya terus-menerus tanpa berhenti. Hadis ini telah disebutkan sebelum. Di dalam kitab Shahihain, Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan tentang orang yang mengenakan pakaian bagus lalu berjalan dengan congkak dan sombong. Tiba-tiba Allah membenamkannya, maka ia terbenam sampai hari kiamat. Di dalam hadis Bara' bin Adib juga disebutkan kisah orang kafir. Lalu dibukakan pintu neraka baginya, lalu ia melihat tempat duduknya di dalam neraka hingga datang hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Pada sebagian jalur periwayatannya juga disebutkan, kemudian diberikan lubang menuju neraka sehingga asap neraka masuk menimpanya hingga datang hari kiamat. Kedua, siksa ditimpakan hingga batas waktu tertentu, kemudian setelah itu terputus. Ini adalah siksa yang ditimpakan kepada sebagian orang yang melakukan maksiat, tetapi dosa kesalahannya hanya ringan, sehingga ia dijatuhi siksaan sesuai dengan kadar kesalahannya. Kemudian siksaannya di neraka diringankan, lalu dibebaskan dari siksa itu. Siksa juga bisa terputus dengan adanya doa, sedekah, istighfar, pahala haji, bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepadanya oleh para kerabat atau yang lainnya. Hal ini seperti yang dilakukan orang yang memintakan syafaat bagi orang yang disiksa di dunia, sehingga orang itu bisa selamat dari siksa yang diterima berkat syafaat yang dimintakan bagi dirinya. Namun
Ada kalanya syafaat ini juga tidak diperkenankan karena Allah tidak menerima syafaat kecuali dari orang yang diperkenankannya. Allah lah yang memperkenankan bagi seseorang untuk memintakan syafaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi mushfiqun." Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 28. "Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. "Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu." Dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Quran Surat Saba ayat 23. "Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un." Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Quran Surat Az-Zumar ayat 44. Ibnu Abi Dunya menyebutkan, Muhammad bin Musa As-Sa'ir telah menceritakan kepadaku, Abdullah bin Nafi telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, ada seorang lelaki penduduk Madinah meninggal dunia. Lalu ada orang lain yang bermimpi seakan-akan orang yang meninggal itu termasuk penghuni neraka. Maka ia merasa sedih karenanya. Tetapi sejam atau 2 jam kemudian ia bermimpi lagi bahwa orang itu termasuk penghuni surga. Ada seseorang bertanya, bukankah engkau katakan bahwa ia termasuk penghuni neraka? Ia menjawab, pada awalnya memang begitu, tetapi ketika dimakamkan bersama kami ada seorang yang soleh. Kemudian ada 40 orang yang dulu menjadi tetangganya memintakan syafaat untuknya, dan aku termasuk salah satu di antara mereka. Ibnu Abi Dunya menuturkan, Ahmad bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, sebagian teman kami telah memberitahukan kepadaku. Ia berkata, saudaraku meninggal dunia, lalu aku bermimpi bertemu dengannya. Aku bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu ketika engkau diletakkan di liang lahat? Ia menjawab, ada seseorang yang mendatangiku sambil membawa bara api. Sekiranya tidak ada seseorang yang berdoa bagi diriku, tentulah aku sudah dipukul dengan bara api itu. Amr bin Jarir berkata, jika seorang hamba berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, ada malaikat yang menemuinya di dalam kuburnya seraya berkata, wahai penghuni kubur yang terasing, ini ada hadiah dari saudaramu. Bashar bin Ghalib berkata, aku mimpi bertemu Rabi'ah yang sebelumnya aku sering kali berdoa untuknya. Ia berkata, wahai Bashar bin Ghalib, hadiah-hadiahmu datang kepada kami berupa cahaya yang terang dan dibungkus dengan kain sutra.
Aku bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ia menjawab, begitulah doa orang-orang mukmin yang masih hidup jika mereka berdoa bagi orang-orang yang sudah meninggal, sehingga doa itu dikabulkan bagi mereka. Hadiah-hadiah itu diletakkan di atas kain sutra, lalu orang yang ada di dalam makam mendatangi doa itu sehingga dikatakan, ini hadiah dari fulan untuk dirimu. Ibnu Abi Dunya berkata, Abu Abdullah bin Buhair telah menceritakan kepadaku. Ia berkata, sebagian teman-teman kami telah bercerita kepadaku. Ia berkata, aku bermimpi bertemu dengan saudaraku sepeninggalnya. Dalam mimpi itu aku pun berkata, apakah sampai kepadamu doa orang-orang yang masih hidup? Ia menjawab, demi Allah, ia seperti cahaya, lalu kami memakainya.